Apakah tahun ini haji berangkat atau tidak? Kenapa ini haji banyak persoalan? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dengan saya Dani Primasari Narindrani di Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Pada hari ini, pagi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tentang haji. Karena yang berkembang di masyarakat selama ini, akhir-akhir ini adalah pertanyaan dari beberapa jamaah dan juga masyarakat sekitar, apakah haji tahun ini akan berangkat atau tidak. Dan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan menghadirkan dan akan bertanya kepada Bapak Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Madiun. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Khoirul Kamami, MHI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kamami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Puasanya Pak? Ya jelas puasa. Mas pokoknya senajan orang dididik, yang penting sehat. Siap. Harus tetap semangat meskipun puasa. Begini Pak, ini kan yang berkembang di masyarakat ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan, terutama juga saya di lingkungan saya juga banyak pertanyaan. Apakah tahun ini haji berangkat atau tidak? Itu jawabannya bagaimana Pak? Doa kita mudah-mudahan berangkat. Amin. Cuman kepastian berangkat dan tidak ini menunggu keputusan dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Karena kalau kita bicara haji, ini luar biasa banyak yang terlibat. Terus kemudian banyak persoalan. Kenapa ini haji banyak persoalan? Pertama, bahwa penyelenggaraan haji ini keputusan utamanya tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga Arab Saudi terkait dengan kerjasama dengan luar negeri. Dan kita tidak bisa menentukan. Yang kedua, bahwa pelaksanaan haji itu meliputi berbagai macam departemen atau kementerian. Ada perhubungan, kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah bahwa pelaksanaan haji ini membawa tidak hanya ribuan jamaah, tetapi ini puluhan ribu. Bahkan target yang kemarin adalah 130.000. 130.000 itu jamaah satu se-Indonesia. Se-Indonesia. Belum lagi kita bahwa jamaah kita kadang-kadang banyak yang risiko tinggi. Nah ini persoalan petugas kita terbatas. Inilah. Maka kalau kita ini dikatakan kenapa haji selalu ada persoalan, sebabnya itu. Kita tidak bisa memandang pelaksanaan haji itu seperti pelaksanaan kegiatan biasa saja. Wong kita ada pertandingan sepak bola 5.000 penonton aja ribut, lah ini 130.000. Terus kemudian di negeri orang kalian. Dan dari berbagai negara dari juga. Berbagai macam negara. Kemudian yang berangkat banyak yang risiko tinggi. Terus untuk nanti Pak, yang kemarin sempat tertunda 2 tahun kemarin tahun 2020 yang akhirnya tidak jadi berangkat karena pandemi. Kalau untuk tahun ini kemungkinan untuk yang resiko tinggi seperti usia lansia itu kira-kira diberangkatkan nggak Pak? Ya, saya pikir untuk lansia itu tergantung ya istitoah berangkat dan tidaknya itu tergantung kesehatan, dinas kesehatan. Kalau memang dinas kesehatan tidak mengizinkan, istilahnya tidak berangkat. Berarti tidak ada pembatasan usia. Misalnya usia 70 ke atas nggak ada, tahun Pak. Ini meskipun harusnya berangkat tidak boleh berangkat itu nggak ada yang berani. Kalau usia nggak ada yang berani. Saya kira karena di samping pandemi mungkin juga ada
untuk tahun ini misalnya ini tahun ini berangkat nih Pak, mungkin ada pembatasan usia, belum ada jawaban ya? Belum ada ketentuan. Belum ada ketentuan. Cuman ini semuanya terserah untuk Istiqtoah Kesehatan ini Kementerian Kesehatan yang menentukan. Ya. Bentuknya kayak apa? Ya. Itu kita juga mengikuti saja. Mengikuti Dinas Kesehatan. Terus ini Pak, kalau besok berangkat kira-kira persiapannya apa saja ini Pak? Ya persiapannya banyak. Untuk para jamaah ini termasuk verifikasi dokumen. Kita sudah mengirimkan dokumen jamaah haji ke asrama haji. Asrama haji Sukolilo, Surabaya. Terutama tentang masalah paspor. Terus kemudian ini Dinas Kesehatan persyaratan bagi yang jamaah harus sudah vaksin minimal 2. Tapi hari ini sudah banyak yang vaksin tahap ketiga. Yang booster ya Pak. Wajib itu Pak nanti. Untuk yang boosternya itu. Saya pikir itu tidak wajib. Cuman kita supaya nanti menghindari aturan. Kalau itu nanti tetap wajib, maka banyak para jamaah itu yang melaksanakan vaksin booster yang ketiga itu. Kemudian yang saya ketahui kemarin kerjasama dengan Dinas Kesehatan itu diadakan tes kesehatan. Jadi mereka jamaah haji itu dites kesehatannya ulang. Bagaimana perkembangan kesehatan kemarin? Karena kalau kita menggunakan acuan tes kesehatan yang 2020 jelas tidak mungkin karena perkembangan kesehatan itu adalah bervariasi. Berarti nanti untuk vaksin juga diulang. Mungkin yang dulu sudah vaksin meningitis, vaksin flu itu. Enggak, vaksin itu kan sudah ada sertifikatnya itu. Kan biasanya kan vaksin meningitis itu kan ada jangka waktunya. Ada jangka waktu berapa tahun gitu. Kalau vaksin meningitis jadi diperbarui setiap tahun. Bukan setiap tahun, setiap mau berangkat itu harus perbaruan. Harus ada vaksin meningitis. Terus ini Pak, sekarang ini kan yang lagi rame itu kan ada perang ya Pak ya. Iya. Nah, bukan kebetulan sih, ya nggak tahu itu dunia. Ada bom di negara di Jeddah di kilang minyak Aramco. Itu kira-kira pengaruh nggak Pak ya? Secara persisnya seluruh kebijakan tentang pelaksanaan haji di Arab Saudi adalah hak prerogatif pemerintah Arab Saudi. Kita tidak bisa memprediksi di sana. Mulai kesehatan, keamanan semuanya prerogatif dari pemerintah Arab Saudi. Kalau toh itu memang dipandang bahaya, bisa saja pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan demi keamanan jamaah. Langsung dibatalkan. Mungkin kalau itu berpengaruh karena sejarahnya. Karena keamanan ini haji dibatalkan ini sudah berulang-ulang. Tapi saya nggak hafal tahunnya berapa. Berarti kalau misalnya tahun ini nggak jadi berangkat 3 tahun kita tertunda ya Pak. Ya mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk berangkat. Karena kita juga kasihan pada jamaah yang menunggu lama. Iya Pak. Kemudian usianya itu sudah semakin bertambah. Lansia. Nah ini kasihan. Sudah banyak yang meninggal juga. Tetapi saya selalu memberikan motivasi kepada jamaah. Jangan sampai karena tertunda ini mengeluh atau mungkin bahkan ada yang keluarganya meninggal kemudian menyesal, itu jangan. Karena daftarnya itu sudah dicatat dia melaksanakan sebuah kewajiban rukun Islam yang kelima. Persoalan istiqtoah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, baik istiqtoah kesehatan maupun istiqtoah situasi dan lain sebagainya. Yang penting niatnya kan sudah haji. Jangan sampai sudah kemudian lama menunggu hajinya kemudian waktunya dibatalkan diganti umroh. Nah ini yang tidak sesuai dengan rukun Islam. Ya ada tapi tidak banyak. Jadi menganggap bahwa rukun Islam itu perginya ke Arab Saudi untuk beribadah di sana.
bukan pendaftarannya itu. Apa karena ini Pak, sudah daftar haji ditarik karena dia lebih baik umroh? Apa karena melihat ininya antriannya terlalu panjang? Ada yang sebagian begitu, ya. Tapi ada yang sebagian dibatalkan itu karena pindah ke Haji Plus. Monggo kalau ini silakan, hak mereka. Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji reguler, ini ya aturannya seperti itu. Semuanya kapan tahun berangkatnya, kemudian ini ditentukan oleh sistem yang namanya Siskohat itu. Kan sebenarnya enaknya tidak usah ditarik, tapi tetap aja juga daftar plus ya Pak. Jadi nanti plus sudah berangkat duluan, nanti saat jatuh waktunya dia berangkat haji reguler kan bisa berangkat lagi. Bagi yang punya kelebihan uang bisa seperti itu. Tetapi bagian yang pas-pasan kita juga tidak bisa memaksakan karena ini sesuai dengan kemampuan masing-masing pribadi orang. Bahkan ketika kita ini berbicara tentang Haji Plus itu juga nunggunya juga lama, 5 tahun sekarang. Iya Pak. Ya karena minat jamaah masyarakat Indonesia sekarang kan untuk pergi haji itu kan semakin tinggi untuk pergi ziarah ke sana. Ya, karena memang ini indikator bahwa tingkat keimanan kehidupan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu semakin meningkat. Terutama indikatornya ini ada sertifikasi, kemudian ada remunerasi dari pegawai, ini yang memicu banyak mereka untuk berangkat ibadah haji. Di samping itu ada motif-motif yang lain. Jadi haji itu rasanya kalau sudah melakukan haji rasanya ayem atau mungkin di masyarakat itu ada status jadi Pak Haji, jadi Pak Haji itu yang mungkin salah satu pendorong. Tetapi itu jangan dijadikan dorongan utama untuk beribadah. Karena begini, Islam itu mengajarkan antara kesalahan individu dan kesalahan sosial itu harus sama. Bahkan di dalam ajaran-ajaran Islam itu kesalahan sosial itu lebih diutamakan dari kesalahan individu. Ini Fajrul Rahman mengatakan bahwa ayat-ayat yang terdapat di dalam Nas itu kebanyakan adalah ayat-ayat sosial dan ayat-ayat ibadah sedikit. Yang kedua, apabila antara ibadah dengan sosial itu bertemu, maka ibadah itu bisa dirukso. Contohnya kalau kita bepergian, maka sholat bisa dijamak dan dikosor. Dan ketika kita ini melanggar sebuah aturan ibadah, itu sanksinya adalah sosial. Contoh, apabila seseorang sengaja batal puasanya karena mereka berkumpul dengan istrinya, maka kafaratnya membayar fidyah. Membayar fidyah artinya ibadah dan sosial itu di dalam Islam selalu lekat. Cuman karena saya harus sampaikan kepada para jamaah yang mungkin mau berangkat haji, rukun yang lain yang bersifat sosial ini tolong ini juga diperhatikan karena juga haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Sedang zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ini kadang-kadang dilampaui, zakatnya enggak, haji. Nah ini kan harus ini artinya antara kepedulian sosial dan ibadah itu harus sama. Terus ini Pak, jumlah jamaah haji untuk Kota Madiun yang tertunda itu ada berapa Pak? Untuk tahun 2020 ini sejumlah 185. Banyak ya. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya? Ini fluktuatif. Jadi kadang meningkat, kadang turun. Tidak. Ini memang beda ya, di kota itu wilayah yang sempit. Kecil, iya. Terus kemudian masing-masing daerah pun juga beda. Antara Jawa Tengah, Jawa Timur, ini dengan Jawa Barat beda. Tergantung itu mindset daripada masyarakat. Iya. Di Jawa Timur bagian tapal kuda atau mungkin di Pantura ini juga lain. Ini memang daerah Matraman. Jadi kita ini tidak pernah
dalam satu pemberangkatan haji memenuhi satu kloter tidak pernah. Jadi Pacitan pun ini juga belum pernah. Belum pernah ya. Jadi kita ya sekitar naik turunnya sekitar 200 lah. Tapi itu fluktuatif. Ada pernah 150, ada pernah 170, ada pernah 190 berapa itu pernah. Sampai 200 belum ya. Untuk Kota Madiun. Kayaknya ini pernah satu kali 200 itu lebihnya sedikit. Pernah ya. Nah. Terus ini untuk antriannya berapa tahun Pak? Untuk kuota pendaftaran. Misalnya nih saya daftar haji. Ini antrinya berapa tahun ini Pak? Ini sampai hari ini kita berangkat 30 tahun. 30 tahun. Se-Jawa Timur nih. Nasional. Jawa Timur tuh Pak. Soalnya kan nanti tiap provinsi kan beda-beda. Ya hampir sama sekarang. Tapi khusus yang kita jawab ini Jawa Timur 30 tahun. 30 tahun. Lumayan ya Pak ya. Kalau saya lumayan bagi mereka. Saya daftar usia saya sudah segini, nanti misalnya 33 tahun. 30 barusan tadi ada orang yang daftar usianya sudah 75. Nah, itu nanti tapi gimana, antriannya berangkatnya menurut data di Haji Pintar itu tahun 2047. Dia bilang, "Wah, saya sudah meninggal, Pak." Itu nanti kalau untuk usia seperti itu kan ada prioritas ya Pak ya? Pastinya ya. Ada prioritas, tapi prioritasnya bukan berarti menggeser yang daftar awal itu enggak. Tapi prioritasnya adalah mengganti kepada mereka yang membatalkan haji, nggak jadi berangkat, yang punya porsi berangkat tetapi nggak jadi berangkat. Mungkin karena ada pembatalan, mungkin karena meninggal ada dunia. Tidak bisa melunasi ketika pada saat pelaksanaan pemberangkatan. Harusnya berangkat, harusnya tahun ini berangkat dan melunasi, tapi belum bisa melunasi, diundur tahun penggantinya depan. Adalah itu yang lansia. Dari lansia itu. Jangan sampai salah persepsi kemudian lansia kemudian didahulukan, tidak. Kita tetap antri juga. Antri pada sesuai dengan porsinya. Karena ini keadilan. Keadilan daftarnya lebih dahulu. Berarti untuk yang jamaah meninggal terus kan mesti ditarik itu Pak. Ya, atau yang meninggal itu ada anaknya, dua alternatif. Ada yang dilimpahkan, ada yang dibatalkan. Tergantung dari kesepakatan ahli warisnya. Kalau memang ahli warisnya tidak ada yang mau berangkat, otomatis dibatalkan. Tapi kalau ada yang sanggup berangkat, berarti dilimpahkan. Dilimpahkan ke anak kandung. Ahli waris ring pertama. Artinya ring pertama itu ke bawah itu anak, ke samping adalah saudara, ke atas adalah bapak atau ibu. Ke suami atau istri bisa? Suami atau istri bisa. Bisa nggih. Karena ini kan ring pertama. Berarti misalnya suami meninggal, kemudian istrinya yang menggantikan bisa. Bisa nggih. Cuman cara penggantiannya yang mengganti itu harus belum punya porsi. Tapi kalau sudah punya porsi, itu harus dibatalkan porsinya baru mengganti. Kalau dibatalkan porsinya dan dia mengganti, antri lagi dong Pak? Enggak, sesuai tetap di dengan porsinya itu. Iya. Cuman kalau misalnya yang meninggal suami, kemudian istrinya jangan langsung mengganti kalau bisa, justru anaknya atau nanti mendampingi istrinya, itu malah nanti dua orang bisa berangkat. Lah kalau istrinya punya porsi batalkan, ya rugi, dia nggak bisa dilimpahkan. Jadi yang masih hidup ini tidak bisa dilimpahkan. Misalnya saya meninggal, saya tidak dalam kondisi sehat, mau berangkat kemudian salam orang lain, nggak bisa. Ini akan memicu jual beli porsi. Misalnya ini Pak, sudah sepuh ya Pak ya, waktunya berangkat, beliau sudah sepuh, sudah usia, sudah tidak mampu misalnya untuk berangkat, itu terus dibatalkan, dilimpahkan ke anaknya, kan bisa? Kalau seperti itu nggak bisa. Berarti jadi yang bisa dilimpahkan itu adalah yang sudah meninggal. Berarti atau sakit keras. Yang sudah tidak mampu itu dengan surat yang ditentukan oleh dokter bahwa dia tidak bisa berangkat karena alasan sakit, boleh ya. Berarti, tapi ini keputusannya
dari dokter dulu. Kalau memang dokter sudah ini tidak bisa berangkat, itu baru dilimpahkan ke anaknya, saged nggih. Boleh. Bisa nggih. Dan yang menerima pelimpahan ini minimal ya langsung berangkat sesuai dengan porsinya. Sesuai porsinya. Cuman kalau dari pendamping itu minimal harus sudah daftar 5 tahun. 5 tahun. Kalau misalnya panjenengan suaminya meninggal, sampean juga daftar, dengan pengen didampingi, pendamping jenengan ini harus sudah daftar 5 tahun ketika mau berangkat. Kurang dari 5 tahun tidak boleh. Enggak bisa. Langsung gantikan porsinya itu. Kalau pelimpahan boleh. Kalau pelimpahan ya. Kalau jenengan pengen pendamping ini harus 5 tahun. Harus 5 tahun sudah daftar. Harus. Jadi nanti porsinya misalnya masih di bawah 5 porsinya masih 5 tahun, dia bisa naik ya, Pak ya? Naik bareng dengan saya berangkat misalnya gitu. Jadi pendamping? Ya. Boleh. Bisa boleh, ya? Boleh. Sakit ya? Boleh. Bahkan ketika misalnya antara suami dan istri daftarnya nggak sama, supaya berangkat sama boleh. Oh, bisa nggih, Pak? Jadi dengan jalan mundur. Jadi pada saat pelunasan tidak dilunasi. Nanti pada saat nanti yang ikut mendampingi itu ikut menemani itu berangkat tidak apa-apa. Tapi maju nggak bisa. Oh, maju nggak bisa. Jadi kecuali maju itu jadi pendamping bisa. Misalnya ini Pak, suaminya daftar tahun ini, harusnya tahun ini berangkat. Terus istrinya daftarnya masih harus berangkatnya 3 tahun ke belakang. Itu nanti yang kalau misalnya mau berangkat bareng, ini suaminya yang mundur atau istrinya yang maju, Pak? Kalau yang boleh maju itu adalah pendamping, dan pendamping itu harus laki-laki perempuan. Oh, ngeten. Oh. Jaraknya itu 5 tahun. Oh, 5 tahun maksimal 5 tahun ya. Oh. Maksimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Kalau misalnya kita ini khusus ada pendamping loh ya. Pendamping itu awalnya belum daftar itu, ketika mendampingi itu minimal 5 tahun daftarnya. Tetapi kalau sudah sama-sama berangkat daftar misalnya pengen bareng gitu ya. Nah, tergantung nanti kalau yang namanya istri kan tidak bisa mendampingi suami. Suami yang mendampingi istri. Jadi nanti kalau daftar beda, kemudian dulu suaminya yang harus mundur. Oh, ngatan. Tapi kalau memang itu yang didampingi istrinya, lah suaminya bisa maju. Tapi minimal kan 5 tahun. Minimal gitu. 5 tahun. Berarti daftarnya tahun 2000, suaminya daftarnya 2005 misalnya ngatan. Nanti yang 2005 bisa naik ke tahun 2000 ngatan. Gitu. Terus untuk biaya haji, Pak, tahun biaya haji kira-kira ada kenaikan nggak, Pak? Kemarin yang saya dengarkan dari berita itu ada usulan untuk tahun 2022 ini, usul dari pemerintah kepada Dewan itu adalah sekitar 42 juta. Ya. Jadi kalau 2020 kemarin kan 37,5 di situ. Jadi karena ada penambahan biaya seperti tentang karantina maupun situasi fluktuasi dolar ini yang diusulkan kemarin sekitar 42 juta. Sehingga bagi jamaah yang kemarin berangkat sudah melunasi sebesar 37 setengah itu tinggal nambah kekurangannya. Jadi sekitar nambah 5 juta. Tapi ada yang diambil ya, Pak ya? Ada sebagian, tapi sebagian besar tidak ada yang diambil. Ada sebagian diambil pelunasannya saja, bukan pembatalan. Kalau sudah dibatalkan sudah nggak bisa berangkat. Tetapi bagi pelunasan diambil nanti melunasi awal lagi. Jadi kalau kemarin kita itu melunasi pelunasannya 12,5. Sekarang tinggal nambah 12,5 tanggal 5 sekitar 17,5.
Tapi banyak yang tidak diambil ya Pak ya? Banyak yang tidak ambil. Jadi nanti tinggal nambah kekurangan. Nambahnya kan nggak banyak. Nggak. Kalau misalnya nambah lagi. Okay. Terus ada di Kota Madiun ini banyak Pak yang dilimpahkan ke anaknya, yang dibatalkan, yang dari tahun 2020 yang tertunda itu banyak yang dibatalkan betul untuk tahun ini. Sebagian ada yang dibatalkan, sebagian ada yang dilimpahkan. Jadi yang dilimpahkan itu sekitar ada 6, yang dibatalkan itu ada 2. Kemudian yang mutasi juga ada, mutasi keluar daerah ada 2. Mutasi keluar daerah. Ya. Sudah bisa mulai mutasi ya Pak? Kalau ini. Mutasi bisa-bisa ya. Bisa ya. Kita pun juga sudah bisa menerima mutasi dari. Karena mutasi kan kemarin kan estimasi kan mau berangkat toh. Jadi sudah mutasi. Kalau sekarang karena kabar ini kan juga belum pasti ya Pak berangkat atau tidak. Itu sudah ada yang mau masuk, misalnya ada yang mau masuk ke sini atau keluar gitu, belum ya? Belum ada. Belum ada nggih? Nggak ada. Berarti nunggu kepastian dulu. Nunggu keputusan pemerintah. Kepastian pemerintah. berangkat. Karena keputusan pemerintah nanti include berangkat atau tidaknya, kemudian biayanya berapa, terus kemudian yang berangkat berapa. Karena kita kan masih belum mempunyai kepastian. Opsi pemerintah itu masih tetap 3. Jadi seperti kemarin mungkin berangkat total sesuai dengan kuota 2020. Kuota Indonesia. Ya. Yang kedua mungkin bisa berangkat tetapi sebagian. Ini pun belum ditentukan. Sebagian itu bisa jadi yang usia. Kalau itu kita belum ada kepastian, nggak bisa memprediksi. Itu nanti aturannya pemerintah. Mungkin bisa separuh, mungkin bisa sepertiga, mungkin bisa 2/3. Ini kan belum kemungkinan semuanya. Opsi yang ketiga adalah seperti yang dulu. Mungkin seperti yang dulu. Tidak berangkat sama sekali karena ini tergantung kebijakan pemerintah Arab Saudi. Nah, mudah-mudahan doa kita ini berangkat total sesuai dengan kuota sesuai seperti yang tahun 2020 yang harusnya berangkat nih Pak. Amin, harapan kita kan seperti itu nih Pak. Terus mungkin ada lagi yang disampaikan terkait haji Pak? Ya, terkait haji ini kami sampaikan bahwa kepada jamaah terutama atau keluarganya, janganlah risau kondisi pelaksanaan haji ini mungkin karena tertunda atau apa. Karena sebenarnya niat pendaftaran atau sudah melaksanakan pendaftaran ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam. Adapun istitoah bisa berangkat dan tidak, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mohon kepada para jamaah yang sudah daftar dan tidak bisa berangkat dan kemudian mereka ini belum pernah haji, jangan diambil ditukar untuk pelaksanaan umroh. Karena haji ini wajib, umroh sunnah. Wajib harus didahulukan, umroh itu bisa dilaksanakan saat dan boleh tidak. Karena kalau nanti orang ini sudah mempunyai kewajiban harus haji kemudian tidak haji, ini kita harus takut pada sabda Nabi, barang siapa yang sudah mempunyai syarat haji di masa hidupnya tapi dalam saat hidupnya tidak melaksanakan haji, disuruh memilih mati Yahudi, Nasrani atau mati Majusi. Nah ini kan berat. Nah, ini. Ya mati husnul khotimah. Ya, kita ini Islam kan harus mati husnul khotimah. Itu yang terakhir pesan saya, sabar menunggu. Karena terutama untuk pemeriksaan kesehatan ini edaran dari Kementerian Kesehatan tanggal 7 Februari 2022. Poin pertama instruksinya ini adalah mengharap kepada Dinas Kesehatan untuk segera memeriksa
kondisi kesehatan jamaah yang haji mau berangkat sambil menunggu keputusan pemberangkatan. Nah ini otomatis dinas kesehatan sudah mempunyai bagaimana yang dilaksanakan, apa yang tidak harus dilaksanakan sudah punya perhitungan. Maka ini juga banyak yang tanya, karena ini pemeriksaan kesehatan ini juga ada biaya, sementara keputusan berangkat dan tidak belum. Ini banyak. Gimana kalau tidak berangkat? Ini saya mohon, kita tidak ada yang disalahkan. Kementerian Kesehatan pun juga tidak salah, karena ini adalah merupakan syarat istitoah. Sementara Kementerian Agama juga tidak salah karena ini semuanya melaksanakan tugas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah seandainya nanti berangkat, kemudian para jamaah itu belum siap kesehatannya, kemudian tertunda, lah ini apakah tidak menyesal? Nah ini ya tidak bisa disalahkan Kementerian Agama dan Kesehatan. Oleh karena itu mohon sabar dan legolilo untuk melaksanakan proses sesuai anjuran pemerintah itu. Dan doa kita kan tahun ini bisa berangkat. Kita selalu mudah-mudahan sudah tertunda 2 tahun, Pak. Karena saya jadi kasih haji ini belum pernah memberangkatkan. Ingatkan ya, Pak. Kasih 2020 itu sampai sekarang belum ada pemberangkatan. Jadi kasih haji belum pernah memberangkatkan. Ini saya juga sangat rindu untuk nyengkuyung, untuk menghormati, untuk ikut membantu proses pemberangkatan tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah gitu. Kalau pas pemberangkatan itu ya Pak ya, di asrama haji, ya Allah, Masya Allah, seneng banget lihat jamaah berangkat itu. Terus nanti juga ada karantina Pak, pulang dari kalau jadi berangkat ini Pak. Proses itu kan belum ditentukan. Belum ditentukan juga. Kan tadi sudah sampaikan bahwa aturan pemberangkatan nanti include dari berbagai pihak maupun teknisnya. Mungkin yang terakhir Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir sudah cukup. Sampun, Pak, ya. Dan saya kira hanya berdoa mudah-mudahan untuk tahun 2022 ini pemerintah Indonesia bisa memberangkatkan jamaah haji dengan jumlah sesuai dengan kota 2020 sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang menunggu lagi, tidak ada yang antri, sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Begitupun dengan petugas haji, baik petugas daerah, petugas TPHI, TPIHI, ngaten. Ya, ini kan masih menunggu juga. Masih menunggu juga. Jadi petugas itu kan macam-macam. Untuk dari Kemenak itu ada yang namanya TPHI, Ketua Kloter, ada TPIH, pembimbing ibadahnya. Dan kemudian ada yang namanya petugas daerah. Petugas non-kloter. Jadi non-kloter itu ada yang di Indonesia dan ada yang di Arab Saudi. Yang ada di Indonesia menangani tentang pemberangkatan dan kepulangan, tetapi di masing-masing embarkasi. Tetapi yang ada di Arab Saudi itu bisa di Jeddah, bisa di Madinah, tergantung tugasnya. Kemudian dinas kesehatan ada TKHI. Tim kesehatan haji itu ada 3, 2 paramedis, 1 dokter. Terus kemudian ada lagi 1 TPHD, tim pembimbing haji daerah. Di samping itu ada ketua rombongan atau ketua regu. Mudah-mudahan doa kita semua ya Pak. Amin. Karena ya kasihan juga Pak, sudah tertunda 2 tahun. Ya, kita rindu untuk mendekat ke Baitullah. Ketemu dengan Allah di sana. Dan saya pun juga mau membadalkan haji almarhum suami juga masih tertunda ini Pak. Karena tertundanya 2 tahun bisa terlaksana. Amin. Amin. Matur suwun Pak atas penjelasannya tentang haji. Terima kasih. Berangkat saya atau juga tidaknya, begitu bisa dilibatkan dalam bincang-bincang ini untuk mensosialisasikan supaya nanti jamaah haji itu ada kejelasan. Amin. Alhamdulillah. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh kan Kemenak Kota Madiun. Semoga bisa menjadikan manfaat dan edukasi bagi pemirsa yang akan berangkat haji maupun dengan masyarakat luas yang
menonton podcast ini. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.